Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di Teddy Channel. Terima kasih selalu mengikuti dan menunggu update dari video-video reaction yang saya buat. Kali ini kita akan mereaksi masih dari Girl Channel. Silakan nanti teman-teman untuk berkunjung ke Girl Channel. Silakan di subscribe, di like, di komen yang positif-positif supaya teman-teman dari Girl Channel terus bersemangat untuk memberikan update-update terbaru terkait pemberitaan sepak bola Indonesia. Oke, mungkin supaya tidak berlama-lama, mari kita saksikan video dari Girl Channel. Di tengah persiapan Shin Tae-yong menyiapkan tim untuk Piala AFF, PSSI diketahui masih berusaha untuk terus mencari pemain keturunan. Maklum, di bulan Maret serta Juni nanti, 4 pertandingan benar-benar akan jadi sangat krusial. Nah, setelah kemarin oleh Rumeni secara sah udah ketemu Pak Erik, kini kabarnya akan ada 2 nama baru yang terbilang akan intens dikebut. Yang mana jelas, posisi penyerang dan gelandang adalah prioritas. Dan 2 nama itu jatuh kepada Miliano Jonathan serta Jairo Redowol. Untuk Miliano sendiri, sebelumnya ia pernah berkata kalau ia masih mempertimbangkan matang terkait ajakan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun baru-baru ini Miliano sendiri secara tersirat mengatakan kalau ia bisa memberikan dampak nyata di lini serang tim Garuda. Kalau Jairo ini pemain emang kayaknya udah siap dinaturalisasi. Bahkan ia sendiri juga udah mulai rutin melihat timnas bermain. Namun yaitu, kendala cedera yang membuat segalanya disinyalir tertunda. Ya, bila berkaca pada situasi May Silgers dan Kevin Dix, ada baiknya Miliano dan Jairo benar-benar segera memprioritaskan timnas Indonesia. Bukan apa-apa, karena jika masuk proyek yang sedang disusun oleh PSSI, sudah pasti mereka akan jadi bagian penting dari tim yang sedang mencoba menggapai mimpi ke level tertinggi. Suka tak suka. Untuk saat ini bolehlah timnas Indonesia dikatakan udah naik level, dan itu bukan halu melainkan kenyataan. Di mana standar tinggi yang dipatok sekarang ini pada akhirnya membuat setiap pemain yang mau masuk ke timnas harus bisa meningkatkan kualitas masing-masing. Nggak melulu dari liga luar negeri, tapi yang dari Liga 1 pun juga bisa kok bersaing. Contoh nyata ya sudah pasti Rizky Ridho. Meskipun saat ini cuma main di liga lokal, tapi Ridho mampu membuktikan selama komitmen dan kerja keras itu terjaga, maka selama itu pula Coach Shin akan tetap percaya padanya, kan gitu. Dan bicara soal level, ya tadi, kita ini udah meningkat. Kalau sebelumnya, kita bisa dak-dikser kala timnas ketemu Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kini kita deg-degannya beda, karena timnas udah berhadapan dengan tim-tim macam Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Dan ingat, ini levelnya udah level yang ibarat kata selangkah lagi Piala Dunia. Jadi ya masuk akal kan? Apalagi sekarang ini peluang Indonesia masih terbuka, mengingat jarak poin yang terbilang sangat tipis. Dan hebatnya lagi, Indonesia yang semula dianggap ceng-ceng po, kini nangkring di posisi 3 klasemen sementara, dengan jarak cuma 1 poin dari Australia di posisi 2. Yang mana artinya, kalau kita bisa ambil 9 poin dari Australia, Bahrain, dan China, ya udah peluang lolos langsung ke Piala Dunia itu beneran terbuka. Jangan bilang nggak mungkin, karena setelah 6 pertandingan yang dilalui semua tim, secara level dan kualitas, kita ini selevel kok sama tim-tim di grup C kecuali Jepang. Jadi ya harusnya nggak ada alasan lagi buat minder ini itu. Yep. Ya mau tak mau kita juga harus mengakui kalau keberadaan pemain diaspora mampu mengangkat kualitas permainan tim secara umum.
Namun dari semua itu tetap ada yang namanya kekurangan. Dan PSSI paham, posisi urgensi timnas sekarang ada di pos depan dan gelandang. Nah kemarin kan ada Ole Romeni yang udah sah ketemu Pak Erik. Sekarang paling enggak 2 nama lagi yang benar-benar udah intens buat dikejar. Memang kemarin kita sempat heboh sama selembar kertas sakti berisi 7 nama naturalisasi milik Yunus Nusi. Namun kayaknya nama-nama yang ada di daftar itu adalah pemain untuk timnas U20 serta wanita. Dan untuk timnas senior ada 2 pemain yakni Miliano Jonathan serta Jerome De Wolf. Yang mana posisi keduanya memang sangat dibutuhkan timnas sekarang ini. Betul. Yap, ngomongin soal Miliano, ini pemain emang jadi salah satu pemain depan yang diinginkan publik selain Ole Romeni. Terlebih, ini pemain memang punya kemampuan mencetak gol yang teruji walaupun berposisi sebagai winger. Nah, baru-baru ini, Miliano sendiri menjelaskan alasan kenapa PSSI menghubungi dan ingin dirinya gabung ke timnas Indonesia. Berbicara dengan media asal Belanda, yang kemudian direpost ulang oleh Gol Indonesia. Miliano mengakui kalau PSSI memang intens mengontak dirinya. Dan saat ditanya oleh reporter soal kenapa PSSI yang begitu ngebet memanggil walaupun secara level ia cuma pemain divisi 2 Belanda. Miliano pun mengatakan, karena Indonesia belum memiliki penyerang sayap sepertinya yang punya spesialis mencetak gol, sehingga kehadirannya akan memberikan impact nyata bagi tim. Momenteel op het tweede niveau in Nederland en wordt wel benaderd door de Indonesische bond, terwijl jouw voorgangers die benaderd werden vooral in de eredivisie speelden. Ik denk ook dat het ook qua speelstijl te maken heeft, qua spelers. Ik ben een creatieve speler. De spelers die tot nu toe zijn aangetrokken zijn volgens mij voornamelijk verdedigers en middenvelders. Nog geen aanvaller, dus ja, ik denk dat misschien het verband legt, zeg maar, op die fiets dat ze bij mij terecht zijn gekomen. Aanvallen die wel goal kan maken en in Nederland speelt. Je vindt niet dat het negatieve invloed zou moeten hebben dat je een niveau lager speelt dan de andere spelers? Kijk, we hebben toen volgens mij een keer opgehad dat hun voornamelijk ook Eredivisie wouden eigenlijk, maar je kan beter iemand hebben denk ik, die speelt in KKD zeg maar, dan iemand die eigenlijk op de bank zit bij de Eredivisie. Lebih lanjut, Miliano sendiri juga menegaskan walaupun ia sekarang cuma main di divisi 2, bukan berarti ia bisa dijudge dari pemain yang katakanlah main di Eredivisie. Dan secara kualitas, kami juga mengakui Miliano punya kemampuan yang bisa sangat berguna bagi tim Garuda. Apalagi jika kita melihat performanya musim ini. Walaupun timnya VTC bapuk, tapi secara individu, Miliano mampu tampil apik dengan 8 gol dan 3 assist dari 14 penampilan. Dan karena penampilan bagusnya itu, klub Mesilgers, yakni FC Twente, tertarik mendatangkannya di bursa transfer Januari nanti. Ya, semoga lancar aja. Yap, jika nantinya Miliano Jonathan gabung ke Twente, itu akan jadi peningkatan karir baginya. Walaupun di satu sisi, bisa aja Miliano berubah pikiran lagi. Karena peluangnya untuk masuk ke timnas Belanda pun juga lebih terbuka. Namun di sana ada Mesilgers, yang pasti bisa kok tipis-tipis membujuk Miliano untuk memilih Indonesia. Yap, sama seperti Kevin Dix, Mes disinyalir menegaskan untuk lebih baik memilih Indonesia yang sudah pasti akan memberikan jaminan tempat. Apalagi di posisi wing kanan. Indonesia belum punya pemain yang benar-benar konsisten. Terlebih dengan keseriusan PSSI untuk mengembangkan proyek lolos Piala Dunia, Miliano diharapkan bisa tetek hati untuk memilih Indonesia. Jangan bilang nggak mungkin, karena dulu Ole, Kevin, dan Mes juga seperti itu. Tapi nyatanya Pak Erik mampu kok meyakinkan mereka, kan gitu. Iya.
Di sisi lain ada juga Jairo yang mengaku kalau dirinya udah rutin mengikuti setiap kabar dari timnas Indonesia. Bahkan menurut akun pemain keturunan.id, Jairo mengaku kalau ia juga nonton laga Indonesia versus Arab. Di situ Jairo mengatakan jika Indonesia bermain bagus dan memetik hasil yang luar biasa saat mengalahkan Arab Saudi. Saya melakukannya. Sebuah hasil yang luar biasa menempatkan timnas pada posisi yang baik untuk mengukir sejarah pada tahun 2026. Tulis Jairo via DM ke pemain keturunan.id. Nah, perihal Jairo, ini pemain sebenarnya juga udah mau untuk dinaturalisasi. Yap, meskipun punya kualitas bagus, tapi Jairo ini diketahui sering banget kena cedera. Musim ini aja, Jairo baru 2 kali tampil di Jupiler Pro League bersama Royal Antwerp gara-gara sering cedera. Dan dikutip dari Transfermarkt, emang Jairo ini bagaimanapun adalah kaki kaca. Real cedera hamstring yang ia alami sekarang tercatat ia udah absen selama kurang lebih 88 hari dan sekarang sedang masa pemulihan. Yap, melihat semua itu, jelas Cepat kembali lagi sembuh. semua tergantung PSSI karena selain penyerang, urgensi lini tengah kita juga butuh kedalaman yang kuat karena sejauh ini pemain yang paling benar-benar bisa diandalkan dan perform ya Tom sama Ivar. Sedangkan Nathan untuk main di level senior masih berat dan juga Ricky Kambuaya untuk level Asia jelas masih kurang. Tapi ya gimana lagi, mudah-mudahan Jairo ini bisa benar-benar pulih karena ya itu tadi, secara kualitas dan jam terbang, ini pemain levelnya jelas nggak main-main gitu loh. Pengalamannya ya di Liga Inggris. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja dengan sisa waktu yang ada, semua rencana itu bisa terwujud oleh Miliano dan Jairo. Nah, kalau 3 pemain itu bisa gabung, ya harusnya kita berani dong matok 9 poin dari Australia, Bahrain, serta China. Gak usah bilang gak mungkin. Buang Australia, Arab ternyata mainnya juga gak sehebat itu setelah melalui 6 pertandingan. Dan oh ya, kami sedikit tertarik dengan ucapan Miliano soal konsistensi bermain. Yang mana itu ada benernya juga sih. Gak apa-apa main di divisi 2 asalkan rutin. Tiap Yeah. minggu main daripada gabung ke tim yang levelnya di atas tapi nggak pernah main. Bahkan nih, seperti Asnawi dan Arhan terlepas dari mereka beda posisi, kami lebih bisa menerima kalau Asnawi yang masuk ke timnas nggak ketung jadi pelapis Kevin ataupun Sandy. Alasannya pasti, walaupun Asnawi cuma main di Thailand dan Arhan di Korea, tapi tiap minggu Asnawi ini rutin bermain di tim utama. Lah Arhan, masuk DSP aja enggak. Jadi salah satu hal yang kami kritisi dari STY ya sudah pasti soal pemanggilan Arhan ini. Parameternya apa? Bahkan sama Edo Febriansyah secara menit bermain masih mending dia gitu loh. Walaupun mainnya di liga lokal. Kalau Arhan dipanggil cuman buat ngelempar bola, ya berarti lucu aja gitu. Mengingat soal standarisasi timnas yang katanya udah tinggi. Maaf nih, bukan maksud kami sentimen sama Arhan, tapi ya ini objektif aja. So mudah-mudahan semua pemain bisa membuktikan kapasitasnya di klub masing-masing. Karena kembali lagi, impactnya adalah ke timnas. Terus soal Marcelino gimana? Ya, di luar dari penampilan gemilangnya saat melawan Arab, nggak bisa ditutupi juga kalau ia juga nyaris nggak pernah main saat masih di Belgia dan di Oxford pun juga belum main di tim utama. Tapi kalau Marcel, kami lihat ada progres karena kini ia udah mulai masuk ke tim utama walaupun masih jadi cadangan. Dan menurut pelatih Oxford, akan ada waktu bagi Marcel untuk segera debut karena sejatinya sepak bola Inggris itu berbeda. Contoh nyata lainnya ya ada di Nathan Chuaon. Sebelum pindah ke Swansea, ia adalah pemain reguler di level Eredivisie. Tapi nyatanya itu belum cukup mampu membuat dirinya bersaing di Championship. So sekali lagi, tetap semangat Garudaku. Dan mudah-mudahan oleh Miliano serta Jairo bisa segera resmi membela Indonesia. Oke? Yeah. Amin, amin. Halo. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jadi begitu ya beritanya. Ya kita doakan apa yang lagi diurus sama PSSI itu dilancarkan dan dimudahkan, dan kita sebagai pendukung kita nggak bosan-bosan selalu mendukung timnas untuk menjadi lebih baik di setiap harinya, di setiap pertandingan, dan bisa mencapai Piala Dunia sebagai impian kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.